Salam adik-adik dikasih Tuhan yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa, yes. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hidup kita. Mau memuji Tuhan, kita katakan penolong yang setia. Saat kami berjalan Tuhan, kasih-Mu yang menunggu setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau penolong kami dalam setiap kehidupan kami sangat bersyukur Bapa, kami bisa kembali beribadah buat saat ini Tuhan. Lebih-lebih Tuhan Yesus yang baik, adik-adik kami yang berada di rumah saat ini, kiranya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu yang terus membimbing dan menolong kami dan menguatkan terlebih-lebih adik-adik kami Tuhan, apapun dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan yang terus beri mereka sukacita dan semangat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami pada saat ini. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Biar kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bergirang, kita katakan bersorak-sorai. Haleluya. Kita harus bersorak-sorai karena kita adalah umat Tuhan. Haleluya. Bersorak-soraikan umat Tuhan, kudus dalam namanya. Bersama kasih-Nya, ajar perbuatannya, berkuasa selama-lamanya.
adik-adikku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, memuji Tuhan, penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menolong kami, menolong sahabat kami, selalu setia, yang baik. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang selalu setia. Terima kasih penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ada mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari dan kami sudah memuji kebesaran nama Tuhan. Di bahasa Tuhan teman-teman mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik tunas remaja dan pelajar. Selamat hari Natal untuk kita semua. Nah adik-adik, hari ini kita masih suasana Natal, ya kan, kita merayakan ya hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, nah adik-adik langsung saja Kak Beni mau sampaikan firman Tuhan, cerita firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Makna kelahiran Tuhan Yesus, tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk apa? Nah adik-adik langsung saja ya firman Tuhan kita pada hari ini ya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah amin. Nah adik-adik, judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah Yesus datang membawa terang bagi umat manusia, ya kan? Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia membawa terang. Ya kenapa? Karena dunia ini dikuasai oleh kegelapan, ya, dikuasai oleh kegelapan. Sehingga ya, dengan kelahiran Yesus, dengan kedatangan Tuhan Yesus, Dia datang ke dunia, Dia membawa terang bagi manusia, agar manusia tidak hidup di dalam kegelapan. Nah, di dalam Kejadian diceritakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, bumi masih dalam keadaan gelap, ya, kacau balau, gelap gulita, ya,
Sehingga Allah menciptakan terang. Kenapa? Kenapa Allah menciptakan terang? Karena Allah tidak mau kalau bumi ini, dunia ini dikuasai oleh gelap. Ya, karena Allah adalah sumber terang, sehingga Allah menciptakan terang. Ya, Tuhan memisahkan terang dengan gelap. Karena Allah nggak mau ya dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Ya, kegelapan adalah lambang dari bentuk dari kejahatan. Ya, sedangkan terang ya melambangkan keadilan, kebenaran Tuhan. Nah, adik-adik, inilah tujuan Tuhan yang datang ke dunia membawa terang, sehingga manusia tidak hidup di dalam kegelapan dunia. Ya, manusia tidak hidup di dalam kegelapan, ya, namun hidup di dalam terang. Nah, adik-adik, mengapa manusia ya butuh terang? Terangnya Kristus, terangnya Yesus. Karena ada dosa yang menguasai manusia. Hati manusia dikuasai oleh dosa. Hingga Yesus datang ke dunia untuk menerangi hati kita, hati manusia. Ya, sehingga hati kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Seperti tadi, ya, bumi ya dikuasai oleh kegelapan. Ya, dengan adanya terang yang Tuhan ciptakan, ya, bumi tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Dia kedatangan Tuhan Yesus, ya, kelahiran Yesus membawa terang bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena Dia Allah mengasihi kita manusia, ya kan? Supaya kita tidak binasa di dalam kegelapan, supaya kita tidak binasa dalam dunia yang penuh kegelapan ini, ya. Namun karena terang Kristus, karena terang yang dibawa oleh Yesus dari surga ke dunia, yang manusia tidak lagi hidup dalam yang namanya kegelapan, namun hidup di dalam terang. Ya, adik-adik, Yesus adalah terang. Ya. Yesus datang sebagai penebus dan juru selamat manusia. Hanya orang yang menyambut kedatangan Kristus sebagai juru selamat, inilah yang dapat menikmati ya yang namanya kelahiran Kristus, yang menyambut kedatangannya dengan penuh kasih, ya, yang menyambut kedatangan kelahiran Kristus, ya, inilah yang dapat menikmati kasih di hari Natal. Ya, bukan sembarangan merayakan, bukan hanya sekedar merayakan ikut perlombaan di acara Natal, tidak, tetapi ya dengan kesungguhan hati, ya, memaknai bahwa Yesus datang ke dunia untuk dosa manusia. Dia membawa terang bagi hidup adik-adik dan hidup kita semua manusia yang percaya kepada Dia. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah adik-adik, bagaimana kita mengalami terang Kristus? Ya. Yang pertama adalah menyambut terang, kan? Menyambut terang. Yohanes mencatat bahwa jika terang bercahaya maka ia tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Jadi kita harus menyambut kedatangan Kristus, ya. Kita harus menyambut terang Kristus agar kita bisa hidup, ya, bisa mengalami terang Kristus. Adik-adik, ya, adik-adik tahu sekecil apapun terang itu, ketika berada di dalam kegelapan, ya, yang sangat gelap, terang itu akan terlihat, terang itu akan tetap bercahaya. Ya, segelap apapun dunia ini, ketika adik-adik memiliki terang, ya, terang itu akan bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Terang itu terus-menerus bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat mengambilnya, atau terang itu terus-menerus bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Jadi kegelapan tidak dapat menguasai terang. Ya. Karena terang itu adalah sumber, ya. Sumber terang itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi sehingga ketika kita memiliki terang Kristus, ya, kehidupan kita tidak lagi dikuasai kegelapan. Ya, kehidupan adik-adik
tidak lagi hidup di dalam yang namanya di dalam gelap, namun berada di dalam terang Kristus. Nah, yang kedua adalah kita harus berjalan di dalam terang. Ya, kita harus berada di dalam terang Kristus. Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Nah, Yesus katakan, Yesus bilang bahwa akulah jalan, akulah terang, ya, akulah terang dunia. Ya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, ya kan? Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Jadi kita harus hidup, ya. Kita harus berada di dalam terang itu. Ya, kita harus berada dalam terang Kristus. Ya. Karena kalau kita hidup dalam terang Kristus, dalam Yesus, ya, kita akan memiliki hidup. Ya, hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Ya, namun kehidupan kita selalu bercahaya, selalu memberi terang bagi orang-orang. Ya, berbicara menjadi terang di sinilah adik-adik boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat, menjadi teladan bagi teman-teman di luar sana. Jadi kita harus menghidupi terang Kristus. Kita harus berada di dalam terang Kristus. Ya, di dalam firman Tuhan. Tidak ada terang selain daripada terang Kristus, terang yang daripada Yesus Kristus. Ya. Sekarang adalah tugas kita adalah bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang. Ya, panggilan kita sekarang adalah untuk menjadi terang bagi orang-orang di luar sana. Ya. Panggilan kita, panggilan adik-adik saat ini adalah berjalan di dalam terang, ya, dengan menghidupi terang itu, dengan menghidupi terang Kristus. Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, jadi sekarang tugas kita, tugas adik-adik kita semua adalah kita harus menjadi terang bagi orang lain. Ya, sehingga ketika kita menerangi kehidupan orang-orang melalui kehidupan kita, ya, nama Tuhan, nama Bapa yang dipermuliakan. Sama seperti Yesus, ya, datang ke dunia membawa terang yang daripada Bapa, ya, sehingga kita dengan terang yang dibawa oleh Yesus, kita juga boleh, ya, menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, jadi adik-adik, ya, kita harus menjadi terang. Ya, kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, ya, kalau adik-adik mengasihi Tuhan, jadilah terang seperti lilin, ya, yang menerangi ruangan, ya kan? Karena sekecil apapun terang itu akan dapat menerangi suatu kegelapan. Kegelapan tidak akan menguasainya. Jadi adik-adik, biarlah di Natal ini memaknai bahwa Yesus lahir ke dunia, datang ke dunia, dia membawa terang, ya, membawa terang yang dari surga. Yang dari surga dia datang ke dunia dan memberikan terang itu kepada kita, sehingga dalam terang, ya, ketika kita memperoleh terang itu, ya, kita memiliki pengharapan. Dulunya sebelum Yesus datang, ya, manusia tidak memiliki pengharapan karena hidup di dalam kegelapan. Tetapi ketika Yesus lahir membawa terang, manusia menjadi memiliki harapan, ya, memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Jadi puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
terbebas dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita Tunas Remaja sudah selesai, dan jangan lupa kita akan ketemu video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. God bless you.